Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-90. Apa yang pada hari penghukuman itu akan dilakukan terhadap orang-orang benar? Jawabannya, pada hari penghukuman, orang-orang benar akan diangkat dalam awan menyongsong Kristus dan ditempatkan di sebelah kanannya. Di sana mereka akan diakui dan dinyatakan tidak bersalah. Bersama-sama dengan Dia mereka akan menghakimi malaikat dan manusia yang berdosa dan akan disambut dalam surga. Di sana mereka akan terlepas sepenuhnya dan untuk selama-lamanya dari segala dosa dan sengsara. Mereka akan dipenuhi sukacita yang tidak terpahami dan dikaruniai kekudusan dan kebahagiaan yang sempurna menurut jiwa dan raga, bersama orang-orang dan malaikat-malaikat kudus yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi secara khusus mereka akan melihat Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus muka dengan muka, dan bersukacita di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah persekutuan yang sempurna dan genap dengan Kristus yang akan dinikmati oleh anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dalam kemuliaan pada waktu kebangkitan dan pada hari penghukuman. Pertanyaan dan jawaban tersebut dapat dipelajari dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, Matius 25 ayat 33, Matius 10 ayat 32, 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3, Matius 25 ayat 34 dan ayat 46, Efesus 5 ayat 27, Wahyu 14 ayat 13, Mazmur 16 ayat 11, Ibrani 12 ayat 22 dan 23, 1 Yohanes 3 ayat 2, 1 Korintus 13 ayat 12, dan 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 18. Apa yang perlu kita mengerti dan pelajari dari tanya jawab ini? Yang pertama, setiap orang-orang percaya yang dibenarkan dan dikuduskan di dalam dan melalui Kristus akan menerima hidup kekal. Hidup selama-lamanya di langit dan bumi yang baru bersama Allah Trinitas. Yang kedua, setiap orang percaya yang dikaruniai keselamatan pada hari penghukuman itu menerima karunia untuk bersama-sama menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh dan manusia yang berdosa. Maksudnya di situ bahwa setiap orang percaya menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menjatuhkan hukuman, Tuhan menyatakan keadilannya, Tuhan menyatakan keagungannya sebagai hakim yang maha mulia. Yang ketiga, sebagai orang-orang percaya, kita memiliki keyakinan yang teguh dan suatu pengharapan yang pasti bahwa kita tidak lagi berada di dalam penghukuman. Kita sedang menuju kepada hidup yang mulia dan semakin menyatakan keagungan Tuhan sepanjang hidup kita yang sisa di bumi ini, sampai kelak kita menikmati semua kesempurnaan kemuliaan itu yang sudah disiapkan Tuhan Allah bagi anak-anaknya. Yang keempat, kita sebagai orang-orang percaya melakukan apa yang mulia sepanjang hidup kita sampai kita meninggal dunia. Dengan demikian kita melanjutkan semua tanggung jawab kita dengan mengerjakan keselamatan yang disediakan Tuhan. Sejak di sini, di bumi ini, dengan mengenakan tubuh yang masih akan binasa ini, kita sudah memiliki kepastian keselamatan. Dengan harapan yang sungguh dan dengan pengertian yang benar, berdasarkan pada janji Allah, karya penebusan Kristus, penerapan Roh Kudus di dalam hidup kita saat ini, maka pada waktu hari penghukuman kita menerima upah dari Tuhan, bukan karena usaha dan kerja keras kita, tetapi karena kasih karunia demi kasih karunia. Yang terakhir, mari kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah dengan penuh semangat berkarya saraya menyongsong kedatangan Tuhan untuk boleh menyatakan kehendaknya dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Kita akan bersama dengan Dia dan kita akan bersukacita di sana dan selama-lamanya kita menikmati hidup yang sesungguhnya sebagaimana Tuhan merancangnya, penuh dengan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.